Masih bersama kami di jelang debat ketiga Pilkada Jawa Tengah 2024. Mas Khalid, sebenarnya bagi paslon nomor 1 dan juga PDI Perjuangan, apa sih arti kemenangan di Jawa Tengah? Arti kemenangan secara basic adalah bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan hasil optimal, rakyat bisa sejahtera, rakyat bisa mendapatkan kehidupan yang layak, masyarakat bisa mendapatkan hal-hal yang nanti akan bisa mensejahterakan sesamanya. Jadi itu adalah sebuah kemenangan yang menjadi esensial bagi kami dan itu yang menjadi salah satu tujuan kita bersama untuk bergerak bersama itu untuk bisa memenangkan masyarakat. Kalau dari Mas Zul sendiri, apa arti kemenangannya? Ya, sebagaimana tadi disampaikan ya, Mbak. Jadi tadi disampaikan bahwa kemenangan itu adalah bagaimana bermanfaat bagi masyarakat. Nah, persoalan masyarakat itu, kemanfaatan itu adalah menyelesaikan persoalan masyarakat. Apa sih yang menjadi persoalan terbesar di Jawa Tengah? Yang persoalan terbesar itu masih harga mahal, menjadi salah satu. Kemudian kemiskinan masih nomor 2 di Pulau Jawa. Ini adalah bagaimana untuk segera menyelesaikannya. Pengangguran itu masih tinggi, pertumbuhan ekonomi itu terendah. Ini menjadi salah satu PR-PR besar memang di Jawa Tengah itu yang harus diselesaikan. Kita kira tadi yang disampaikan oleh Pak Lutfi dan Gus Yassin itu sudah jelas menyampaikan bahwa kemenangan itu adalah bagaimana menyelesaikan, ngopeni dan ngelakoni persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ini menjadi salah satu. Sehingga program-program yang dikeluarkan, karena ini temanya tentang Kesra ya Mbak, Kesra dan perlindungan, tentu hari ini akan banyak program-program yang disampaikan itu bagaimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Ini yang paling penting. Yang kedua Mbak, yang perlu kami sampaikan bahwa kemenangan itu kita melihat bahwa beberapa tahun ini pemimpin Jawa Tengah itu condong dari satu tempat gitu ya, hampir berpuluh-puluh tahun gitu ya. Maksudnya? Tapi kondisinya ini masih kita itu nomor 2 provinsi termiskin. Yuk kalau kali ini mungkin gitu loh, beralih siapa tahu bisa naik tingkat. Ini menjadi salah satu sehingga ini menjadi poin penting yang perlu dijadikan pertimbangan oleh masyarakat. Bahwa hari ini ada loh hal yang baru yang mengerti permasalahan, kemudian yang kita kan datang juga Mbak, kalau kita flashback ke belakang, Mas Ganjar itu datang baru ya waktu di pertama, pemilihan pertama, kemudian kan gitu-gitu aja. Nah siapa tahu ini ada yang sudah lama, yang sudah mengerti dari persoalan-persoalan sehingga bisa berbuat lebih baik. Meskipun ini bukan Mas Ganjar lagi. Iya, tapi kan tetap satu bendera gitu Mbak. Itu. Mas Khalid. Itu. Nah, ini jauh dikit Mbak. Iya. Nah, kalau gitu pertanyaannya adalah arti kemenangan pasti sangat besar ya, saya yakin, baik dari petahana begitu ya, bukan calonnya petahana tapi mungkin partainya petahana. Nah, tapi mengambil jalur yang berbeda di kampanye akbar, memilih untuk tidak ada kampanye akbar. Betul. Kenapa? Ya, tadi menanggapi itu sedikit ya, bahasanya if we only face forward there's something will missing. Jadi memang kita harus belajar sejarahnya dan memang ada track record yang akan kita pelajari dari periode sebelumnya. Karena memang permasalahan yang ada di Jawa Tengah ini sangat kompleks sekali. Jadi satu dan lain hal sangat berkaitan gitu. Jadi untuk itulah inovasi-inovasi akan terus kita lakukan dan memang kalau kita bilang gitu-gitu aja sebenarnya nggak gitu-gitu aja Mas. Jadi gitu-gitu ajanya itu mungkin perspektifnya Mas gitu kan ya. Tapi yang kita rasakan sebagai masyarakat Jawa Tengah adalah kita banyak sekali mendapatkan inovasi-inovasi dalam hal tata kelola provinsi, kemudian bagaimana masyarakat juga ya beberapa hal ada inovasi-inovasi yang nanti bisa dirasakan secara langsung. Nah, kenapa kita di kampanye akbar ini tidak memutuskan untuk tidak melaksanakan? Karena kita menyadari bahwa fokus area yang ingin kita lakukan adalah kita ingin menyentuh hati masyarakat. Nah, salah satu hal yang kita lakukan adalah kita mendapatkan instruksi bahwa kita harus terjun ke lapangan. Kita temui masyarakat. Kita sama aja kalau kampanye akbar juga ketemu juga dengan masyarakat. Ya, tetapi sifatnya adalah itu kan mengumpulkan. Butuh effort untuk orang-orang datang ke situ. Nah, sedangkan ini yang kita lakukan adalah kita jemput bola. Effort yang kita lakukan adalah kita mendatangi masyarakat itu sendiri. Jadi kita ingin lebih fokus kepada masyarakat dan bagaimana mereka akan bisa kita dengarkan bagaimana harapan-harapannya. Dan dengan itu harapannya dari kita sendiri bahwa mereka juga mengetahui bahwa kita memang benar-benar berorientasi kepada
masyarakat itu sendiri supaya mereka lebih sejahtera. Oke, Mas Zul, kalau dari kampanye Akbar kan tanggal berapa kampanye Akbarnya di paslon nomor 2? Kemarin sudah, Oke. kemudian tanggal 23 doa bersama. Karena kita mengangkatnya ini adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, kemudian kita sudah berusaha, maka penutup di hari kampanye itu adalah kita melakukan doa bersama, yaitu kemakmuran masyarakat Jawa Tengah untuk peralihan kepemimpinan, kira-kira gitu, Mbak. Oke. Nah, saya sekaligus Mbak Andre, menanggapi dari Mas Khalid tadi, saya menyampaikan Mas, gini-gini aja itu berbasis data. Misal kemiskinan Mas, sejak 2019 itu kita selalu nomor 2 tertinggi. Ini saya sampaikan setelah DIY. 2019, 2020, 2021, 2022 10,93, 2022, 2023 10,77, kemudian 2024 tetap sama kita itu 10,47. Itu yang menjadi salah satu. Nah, ini jadi poinnya bahwa memang selama kepemimpinan yang dimotori oleh teman-teman Mas Khalid ini, ya memang kayak gitu Mbak, tingkat pengangguran kita selalu nomor 3. Nah, ini menjadi salah satu, 4,44 sampai dengan 2023 5,13 TPK kita. Kemudian pertumbuhan ekonomi itu juga sama. Artinya kami itu menyampaikan gini-gini aja itu ya ada datanya, ada faktanya yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian dari menengah ke bawah itu semakin tinggi dan lain sebagainya. Ini adalah menjadi salah satu, sehingga harapan kita dengan adanya transformasi kepemimpinan baru ini ada hal baru yang bisa ditawarkan. Dan kemarin di debat pertama, debat kedua kan sudah kita lihat Mbak. Jadi ada perbedaan nih dari debat-debat kepemimpinan sebelumnya. Ini lebih real bisa dilakukan. Oke, hal ini yang ingin dibawa oleh paslon nomor 2 Mas Khalid. Iya. Hal yang baru ini. Baik, hal yang baru ini. Mungkin saya update lagi datanya Mas ya sebenarnya. Kita berbicara mengenai kemiskinan. Persentase kemiskinan di Jawa Tengah memang tadi Maret 2023 itu 10,98%. Setara dengan 3,93 juta penduduk miskin. Penurunan pada September 2000, yang itu ada penurunan dari September tahun 2022, yaitu 0,21, setara dengan pengurangan sekitar 80.000 penduduk miskin. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara lagi, mungkin kalau kita berbicara tentang pendidikan itu juga ada juga. Jadi artinya yang ingin disampaikan nggak gini-gini aja? Nggak gini-gini aja dong. Oke. Tapi gini Mbak Andri, data itu menunjukkan tadi kalau Mas Andri menyampaikan itu tahun 2022 Mas, 10,93 itu. Yang sekarang itu 10,77 2023 gitu ya. Kemudian per Maret 2024 itu 10,47 kalau nggak salah, 40-an lah ini. Kemudian itu masih nomor 2 kita tertinggi Mas, setelah DIY. Saya sampaikan, tapi DIY itu unik Mas. Walaupun dia itu tingkat kemiskinan tertinggi, tapi tingkat indeks kebahagiaan hidupnya tinggi gitu loh Mbak. Itu menjadi, kenapa? Karena di situ inflasi rendah dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu hal yang paling penting. Makanya tadi yang kami sampaikan ini adalah based on-nya itu adalah data dan kondisi kekinian di Jawa Tengah. Dan itu nampaknya kayak data-data ini akan dibawa nanti oleh dari Mas Andika atau Pak Andika dan juga Pak Lutfi begitu. Nah, tapi sebelum kita menyambung obrolan kita malam hari ini, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Permisi. Perkenalkan, saya Gautama, saya calon pemimpin wangi dan kebapaan sepanjang masa. Sesuai tema membangun sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan untuk masyarakat yang sejahtera dan toleran, akan saya buka dengan sebuah tebak-tebakan. Apa perbedaan pemimpin dari Indonesia dan dari Korea? Kalau dari Indonesia suka umbar janji, kalau dari Korea suka umbar jinja. Tapi visi misi saya bukan soal janji belaka, karena saya akan terus melangkah maju supaya bisa bilang, piye, penak zamanku toh, rakyat kini pilih yang wangi. Program mana sing enak kayak zamanmu toh, pesta rakyat sing ngundang son warak-warak iku sing runtuke genteng, program-program tebak-tebakan antar RT. Buat apa? Ora usah. Ora zaman sekarang koyo ngono. Rakyat iki saiki butuhne opo-opo sing gratis. Sekolah gratis, internet gratis. Buat opo? Buat curhat ke sosmed koyo Gen Z. Ya bapak generasi kuno gini orang ngerti yo. Main HP, main uler-uleran tok. Lihat aja ngono, dandanane koyo mau kondangan. Nyari rendang. Ya ini anak muda zaman sekarang nggak tahu adab. Apa-apa nyari ribut kamu.
Lah yo get ready ya, aku ora wedi. Get ready ora. Maju sini, maju. Suara Aduh. tinggi kowe, darah tinggi. Tenang bapak-bapak ini kenapa malah ribut? Hah? Nih kalau yang namanya debat itu adu visi misi bukan adu jotos. Sudah biar tenang, biar damai, kita minum teh cap poci dulu ya. Nih silakan. Nah ini nih. Wes. Biar bisa. Nah, Wah bener ya. Kalau ada teh cap poci jadi adem. Teh cap poci wangi sepet, legi kental. Teh cap poci, was gitu. jadi sudah pada tenang ya semuanya ya, damai. Karena teh cap poci dengan rasa yang menyatukan semua possible. Pak, gimana kalau Bapak sponsorin saya aja? Kalau saya menang nih, usaha Bapak tenang semuanya aman. Possible. Possible ya. ya.